Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Timur News TV, selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Rusdi. Pemirsa, saya adalah wartawan timurnews.com. Ini edikar saya. Saya salah satu anggota jurnalis online Indonesia DPD Kota Makassar. Kebetulan di join Kota Makassar, jurnalis online Indonesia, saya dipercayakan memegang ketua divisi hukum. Nah, ini sebenarnya pemirsa, kenapa saya ekspos seperti ini? Saya ingin berterima kasih kepada subscriber timurnews.com yang telah mendukung channel kami terkait liputan-liputan kejadian yang ada di Kota Makassar. Nah, ini sebenarnya juga ekspos seperti ini pemirsa karena anjuran dari YouTube. Kebetulan saya sudah mendapatkan subscribe kurang lebih 2000 subscribe. Makanya YouTube sarankan saya untuk berterima kasih kepada subscriber Timur News TV. Tapi walaupun YouTube tidak menyarankan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada subscriber Timur News TV, tetap saya akan ucapkan karena tanpa kalian channel kami tidak ada apa-apanya. Jadi tujuan saya pemirsa untuk hari ini sekaligus ekspos alat yang saya pakai untuk liputan kriminal Kota Makassar. Timur News TV membuat program Kriminal Makassar, kenapa kok menangis? Kenapa saya katakan kenapa kok menangis? Karena pengalaman saya pemirsa selama meliput kriminal, rata-rata pelaku apabila sudah didapatkan di kepolisian, biasanya mereka menangis karena dia menyesali perbuatannya. Nah, pada saat dia melakukan perbuatannya, mereka tidak sadar bahwa ada hukum yang mengincar mereka. Nah, setelah tertangkap dengan polisi, mereka kadang menangis menyesali perbuatannya. Makanya saya ambil nama itu untuk saya jadikan nama program, karena itulah dari pengalaman itulah yang saya dapatkan. Oke pemirsa, saya ekspos sedikit alat-alat apa yang saya pergunakan pada saat liputan kriminal Makassar. Ini seperti gimbal ini pemirsa. Ini adalah stabilizer. Umumnya biasa dikatakan gimbal. Nih. Gimbal ini saya pergunakan pada saat terjadi salah satu contoh, misalkan perang kelompok. Nah, pada saat petugas memburu pelaku perang kelompok. Nah, inilah yang saya pergunakan karena yang jelasnya mau tidak mau kita pengambil gambar juga harus lari ikutin petugas itu. Nah, fungsinya ini agar gambar yang kita hasilkan tidak sampai gemetar goyang seperti itu. Tidak goyang gambarnya pemirsa ini. Ini biar diapakan ini. Ini tidak akan goyang nih. Ini tidak akan goyang, stabilizer seperti ini. Orang sebutnya, umumnya ini gimbal namanya, gimbal stabilizer. Inilah yang saya pergunakan pada saat pemburuan pelaku kriminal Kota Makassar. Oke pemirsa. Terus kedua, saya pakai ini, saya pakai handycam. Ini handycam fungsinya saya pergunakan. Kadang kalau di lokasi perang kelompok, kalau perang kelompok kan sebenarnya kita bahaya masuk di situ pemirsa, karena kenapa? Yang dikhawatirkan itu busur, anak panah. Nah, ini kadang kami dari jauh ngambil lewat handycam ini. Kami narik gambarnya karena ini handycam seperti ini yang saya gunakan ini Sony, merek Sony, bisa dia tarik gambar hingga 200 meter dekat. Jadi kalau misalkan ada perang kelompok kita mau masuk di lokasi itu, ini berisiko sebenarnya kalau bukan handycam dipakai. Karena kalau handphone digunakan, itu biasa resiko. Kalau handphone digunakan, batasan penarikan gambarnya itu dekat.
Paling bisa dia tarik 30 meter sampai 50 meter mentok. Kalau ini sampai 200 meter ini handycam seperti ini. Tapi itu pun saya pergunakan handycam ini kalau memang perang kelompok ya, khusus perang kelompok. Tapi kalau biasanya kalau liputan dalam ruangan saya biasa pergunakan handphone. Nah, handphone seperti ini pemirsa, saya pergunakan ini Samsung. Ini kalau seorang YouTuber ini sangat butuh yang seperti ini nih. Ini power ini, power baterai. Oke pemirsa, saya sudah expose untuk cara penggunaannya, lokasi mana yang harus digunakan handycam, lokasi mana yang harus kita pergunakan handphone pada saat kita YouTuber ya, buat konten. Nah, ini kamera saya, ini kamera jarak sampai 100 meter saya pergunakan untuk pengambilan foto gambar ini. Sasarannya biasa yang kalau misalkan di perang kelompok itu sasarannya memegang busur, yang teriak, yang menaikkan tangannya, yang melempar batu. Biasa ini saya pergunakan seperti ini. Ini saya pergunakan ambil gambarnya. Jadi saya bisa antara foto dengan video saya bisa gabungkan di situ. Saya kawinkan video dengan foto. Ini alat. Tapi kalau di seperti itu pemirsa saya tidak pakai blitz. Blitznya ini saya buka. Cuman saya pakai ini doang pemirsa. Soalnya kalau kelihatan blitznya kan terlalu kelihatan bahwa kita di lapangan pengambilan gambar. Sebab kalau ada blitznya kan kelihatan, jangan sampai kita jadi sasaran dilempar batu atau digusur sama pelaku perang kelompok. Itu pelaku perang kelompok ya pemirsa. Kita berbicara pelaku perang kelompok. Nah, saya masuk di sesi kedua terkait misalkan penggerebekan atau penangkapan pelaku kejahatan seperti pencurian, jambret, atau begal, misalkan penggerebekan rumah. Biasanya penggerebekan rumah saya hanya memakai handphone pemirsa. Saya memakai handphone seperti ini, merek Samsung ini saya pakai. Cuman cara pengambilan gambar saya tetap profesional, saya harus rebahkan, tidak dengan seperti berdiri seperti ini. Sebab kalau berdiri seperti ini gambarnya hasilnya kecil. Tetap saya pakai seperti ini. Ini saya memakai handphone pada saat penggerebekan rumah disertai dengan tentu dengan penerangan lampu. Nih, lampu yang saya pergunakan saya pakai nih pada saat penggerebekan rumah. Itu jarang saya pakai handycam pemirsa yang seperti itu. Saya hanya memakai lampu dengan ini handphone. Selanjutnya pemirsa, saya untuk sesi membesarkan suara saya, misalkan saya berbicara seperti ini, saya sering menggunakan mikrofon wireless seperti ini. Ini pemirsa ini. Saya memakai mikrofon wireless. Sekarang saat ini saya memakai mikrofon wireless yang kecil, yang lengket ini nih di leher. Ini anunya. Ini dia punya pemirsa ini. Ini. Soalnya kalau kita syuting seperti ini tanpa ada mikrofon wireless, suaranya kurang jelas, kurang dimengerti pemirsa. Nah, ini di hadapan saya pemirsa. Ini ada harness. Nah, pemirsa bertanya, harness ini dipergunakan untuk apa? Harness ini saya pergunakan untuk misalkan saya naik motor, personel polisinya juga naik motor. Jelas untuk pengambilan gambar depan, saya harus memakai harness ini. Saya memakai harness ini dan saya memasang handphone. Caranya seperti ini pemirsa supaya ngerti. Handphone ini kita pasang di daerah sini. Nih, ini caranya. Jadi kita naik motor, jadi kita tekan aja rekamannya sini, kita ngikutin personel kepolisian
di depan kita buruk. Kenapa saya harus pakai harness? Karena kadang dalam pengambilan gambar saya, pemirsa, untuk sesi liputan kriminal, sebenarnya kan untuk sesi liputan kriminal resikonya besar. Banyak itu anak-anak kriminal, teman-teman wartawan kriminal agak-agak ngeri-ngeri sedap untuk bergabung di situ pada saat perang kelompok, penangkapan, begal, segala macam. Makanya wartawan saya kadang nggak berani ikut. Itu makanya saya kadang kalau liputan kriminal saya sukanya sendiri. Nah, supaya juga kenapa motor saya kecepatannya bisa agak cepat begitu. Kalau dua orang kan agak repot, pemirsa. Jadi saya selalu menggunakan harness ini. Nah, nih. Dan ini saya lupa, pemirsa, ini saya punya senter juga. Ini senter untuk ikut penggerebekan, dibantu dengan lampu ini, pemirsa, ini dengan lampu kamera ini. Saya dibantu dengan lampu kamera ini, dengan ini kalau misalkan ikut penggerebekan. Nih kan, pemirsa, di depan saya ini ada, pemirsa sudah ngerti ini cara pemakaiannya. Saya memakai ini apabila saya pakai motor dan personel, misalkan personel Patmor, kepolisian, saya ngikut di belakang dia, saya bisa bebas ngambil gambarnya sementara jalan gitu. Ini fungsinya ini, pemirsa. Harness untuk kamera handphone. Ini harganya murah kok, pemirsa. Banyak dijual. Nah, ini kebetulan juga, pemirsa, saya ada punya GoPro ini. Ini GoPro. GoPro ini kadang saya pasang di kepala, di helm. Nah, fungsinya seperti ini juga, pemirsa, di harness ini. Apabila kami saling, misalkan kami mengikuti personel yang pakai motor atau pakai mobil. GoPro ini biasanya saya simpan di helm saya. Gitu. Kalau saya nggak pakai harness, saya pakai GoPro ini di helm. Supaya gambarnya jelas bahwa wartawan ngikutin personel untuk melakukan penggerebekan pelaku kejahatan yang ada di Kota Makassar. Apalagi nih? Nah, ini pemirsa, YouTuber mau, kebetulan saya juga pemula, bukan juga sih yang lama-lama banget untuk jadi YouTuber. Saya selalu persiapkan baterai, misalkan ini kan baterainya 4 nih, pemirsa. Saya selalu bawa ini untuk persiapan, mana tahu lowbat di lapangan, saya pakai ini cepat ini, saya cadangan baterai begitu. Apalagi nih saya expose, pemirsa. Oh, ini saya lupa, pemirsa, ini saya lupa ini apalah namanya ini, teropong apalah namanya, lensa jarak dekat ini, kamera ini sering juga saya bawa ini kalau untuk pengambilan gambar jarak dekat ini. Tapi jarang sih saya gunakan, pemirsa. Nah, ini dua, ini juga ini saya punya, pemirsa. Saya makainya ini untuk vlog video juga, kadang pengambilan gambar sinematik. Sinematik maksudnya seperti ini. Misalkan saya pengambilan gambar ujung, misalkan dari depan, saya mau ngambil dari samping, saya jalankan. Biasanya ini saya pakai, pemirsa, ini karena hasilnya bagus, terang. Biasanya sistem sinematik, contoh seperti ini. Misalkan kami kadang ngambil dari kaki dulu, terus naik bodinya, gitu. Itu sinematik. Terus pengambilan gambar samping. Tentu sinematik, saya rasa untuk YouTuber yang ada di Kota Makassar sudah ngerti yang namanya itu, yang gambar-gambar sinematik. Nah, ini saya pergunakan ini Samsung, merek Samsung ini, pemirsa. Ini merek Samsung, Desailer, merek Samsung ini. Nggak tahu tipe berapa ini.
tipenya 530 NX 530 ini. Saya pakai ini pemirsa ini. Tapi lumayan juga sih gambarnya pemirsa. Keren, terang sekali ini gambarnya, jelas. Terang sekali ini gambarnya. Entahlah saya mau jelaskan secara detail, saya juga nggak terlalu ngerti spesifikasi kamera-kamera yang canggih seperti ini nih. Terus ini handycam di depan saya pemirsa. Handycam yang sebesar ini kadang saya pergunakan untuk liputan ruangan besar. Jarang saya pakai di kriminal sih, ini sebenarnya agak berat. Saya rata-rata biasa pakainya handycam kecil seperti ini. Tapi kalau untuk seperti ini, biasanya sesi wawancara atau sesi ucapan selamat atau acara-acara gedung yang besar. Karena ini kan jangkauannya panjang ini pemirsa ini. Ini merek Sony juga. Ini sudah lama saya miliki ini pemirsa. Nih. Ini sekali lagi saya minta maaf pemirsa, bukan sok pamer saya, tapi saya sampaikan ke pemirsa bahwa inilah alat yang saya pergunakan pada saat saya liputan di Timur News TV. Entah itu liputan kriminal, entah itu liputan kejadian-kejadian Kota Makassar, misalkan bukan kriminal, misalkan kegiatan-kegiatan daripada pejabat. Inilah alat yang saya pergunakan. Jadi youtuber yang baru ingin bergabung di YouTube, bukan saya lama ya, saya bukan senior ya, tapi saya juga orang baru di YouTube. Maksud saya begini, kalau misalkan teman-teman media yang ingin bergabung di YouTube atau mau jadi seorang konten kreator, nggak apa-apa pakai handphone dulu lah. Nggak apa-apa kita pakai handphone dulu. Soalnya kalau mau beli alat seperti ini kan butuh kita harus rajin nabung gitu. Jadi biar pakai handphone nggak apa-apa pemirsa. Untuk YouTube pemula, jangan berpikir harus beli alat semahal ini apa segala macam baru bisa jadi YouTuber. Enggak, handphone juga sudah bisa pemirsa. Aduh, saya lupa ini. Ini topi saya kalau di lapangan pemirsa ini. Ini mereknya Eiger. Ini. Kalau saya di lapangan kadang malam siang. Kan biasa kan kalau malam embun di kepala. Kalau siang kan panas. Ini pemirsa. Ini saya pakai gini. Tuh. Ini baju saya seperti ini pemirsa ini. Nih. Oke pemirsa. Mungkin kalau pemirsa ingin bertanya, silakan komentar di bawah di deskripsi channel YouTube kami. Siapa tahu pemirsa ingin sharing-sharing ke saya atau ingin bertanya gimana, silakan komentar di kolom deskripsi channel kami. Insyaallah kami akan balas komentar pemirsa, tentu dengan bahasa yang sopan ya, jangan yang urakan yang apa segala macam. Oke pemirsa, terakhir pemirsa, saya pesan kalau misalkan ada YouTuber yang baru ingin menjadi YouTuber, konten kreator, ingat jangan membuat video yang sifatnya provokasi pemirsa. Mari kita bekerja dengan profesional. Dan kedua, video-video yang mengandung kekerasan ekstrim. Oke lah kita meliput suatu kejadian kekerasan di Kota Makassar seperti contohnya penangkapan, tapi kalau bisa pemirsa pengambilan video, saya rasa untuk kita seorang wartawan ada kode etik yang ngatur seperti itu pemirsa. Jangan kita sembarangan upload video yang bisa membuat masyarakat resah. Nah, ketika mengupload video itu, pertama yang harus kita pikirkan dampak sosialnya dulu. Pertama, kedua dampak hukumnya. Nah, terus dampak masa depan channel YouTube kita. Jadi pemirsa hati-hati dalam mengupload video, apalagi kalau video kriminal gitu. Artinya selalu kita membuat video yang sifatnya edukasi. Seorang wartawan diciptakan oleh undang-undang adalah mengedukasi masyarakat dan mencerdaskan masyarakat, bukan mau membuat konten-konten yang sifatnya provokasi.
kalau ada seorang warga yang membuat konten provokasi yang sifatnya mengadu domba, saya yakin mereka bukan seorang wartawan. Seorang wartawan sudah dibekali dengan ilmu etika jurnalis, dan selalu kami paham dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Kami diikat kode etik itu. Makanya setiap konten kami yang kami keluarkan itu selalu terukur. Kita selalu mengedepankan sisi manusiawinya gitu. Artinya di samping ada penangkapan, ada edukasi di situ bahwa betapa ruginya kita kalau kita melakukan suatu kejahatan. Oke pemirsa, semoga pemirsa bisa pahami maksud saya. Sampai di sini dulu pemirsa. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya kepada channel YouTube kami Timur News TV. Terima kasih dan terima kasih lagi kepada subscriber yang telah mendukung channel kami. Semoga subscriber kalian bisa berkah buat kami, buat Anda, dan buat siapapun. Terima kasih banyak atas dukungan channel kami. Terakhir saya katakan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.